Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jianso. Apa kabar saudaraku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara seperguruan. Tapi mohon maaf, saya tidak berani menyebut nama dari saudara kita tersebut, karena itu sebuah privasi yang wajib saya jaga. Pertanyaannya seperti ini, Mbah Yunus izin bertanya kenapa warga IKSPI sekarang ini mayoritas lebih memilih memakai kaos komunitas dibandingkan baju kebesaran atau sakral. Mohon dijawab. Semoga jawaban Mbah Yunus bisa mengurai unek-unek kami selama ini. Baik dan buruknya seperti apa pada perguruan kita IKSPI Kerasakti. Monggo dijawab dan terima kasih sebelum dan sesudahnya. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat, mengabdi hingga kiamat. Oke saudaraku, akan saya jawab sebisa saya dan semampu saya, dan jawaban saya ini bersifat netral, tidak merendahkan satu sama lain termasuk kelompok-kelompok komunitas tertentu. Intinya saya jawab sesuai pengetahuan saya di aturan perguruan dan melihat sudut pandang saudara kita yang mendirikan serta ikut dalam sebuah komunitas. Yang pertama, menyikapi melalui sudut pandang mereka. Para anggota IKS yang lebih memilih suka pakai kaos komunitas di dalam suatu kegiatan. Kalian paham komunitas itu apa? Komunitas adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, atau keadaan sosial ekonomi yang setara. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang ikut komunitas adalah mereka yang berada dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan ras atau suku, atau bisa juga disebut kesamaan di dalam sebuah organisasi yang memiliki keadaan emosional yang setara atau rata-rata sama. Arti lainnya memiliki kecintaan sesuatu yang sama. Jadi komunitas ini adalah kelompok pecinta. Semisal mencintai IKSPI, berarti mereka memiliki rasa cinta yang sama sehingga mereka berani berkorban harta benda, atau bahkan nyawa untuk menjaga dan melindungi IKS yang ia cintai. Oleh sebab itu mereka lebih memilih memakai kaos komunitas daripada baju sakral yang seharusnya. Dengan pada dasarnya mereka apabila melakukan hal-hal yang salah tidak berdampak pada organisasi yang ia lindungi. Dan apabila sesuatu yang ia cintai diganggu, direndahkan, dihina kelompok lain, mereka siap berada di garda terdepan untuk melindunginya dengan tidak mengorbankan organisasinya. Oleh sebab itulah mereka menamai dirinya arus bawah. Dan pihak organisasi maupun aparat hukum menyebut mereka sebagai oknum. Itulah kemungkinan besar sebabnya mereka lebih memilih tidak memakai baju perguruan dalam setiap kegiatannya. Mungkin di antara mereka ada yang anarkis, ada yang tidak mematuhi aturan. Semua itu bukan kesalahan komunitas, karena tujuan komunitas bukan untuk semua itu. Jadi apa yang salah dalam diri anggotanya itu kemungkinan memang sudah menjadi karakteristik mereka yang memang memiliki emosi tinggi dan keras hati. Jadi kesimpulannya mereka tidak seharusnya dijauhi. Malah sebaliknya mereka harus dirangkul dan dibina, agar tindakan mereka searah dan sejalan dengan organisasi yang menaungi mereka. Itulah kesimpulan yang pertama. Yang kedua, menyikapi dari sudut pandang organisasi yang menaungi mereka. Memang benar adanya bahwa sebuah organisasi tidak ada aturan untuk komunitas, dan menyatakan secara tegas bahwa organisasi tidak berkomunitas. Ini sudah jelas adanya. Karena organisasi dan komunitas itu beda. Organisasi berbadan hukum dan bergerak pada pendidikan formal dan non-formal. Sedangkan komunitas bisa berbadan hukum, namun bersifat hanya perkumpulan dan tidak bergerak pada pendidikan formal maupun non-formal.
Jadi keterangannya di sini, organisasi dan komunitas bergerak sendiri-sendiri. Namun wajib saudaraku pahami, bahwa organisasi haruslah lebih tinggi tingkatannya dibanding komunitas. Oleh sebab itu anggota komunitas harus patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat di organisasi yang mereka ikuti. Karena apa? Meski mereka anggota komunitas, mereka tetap anggota organisasi yang wajib mematuhi aturan organisasi. Dan komunitas hanyalah perkumpulan yang berada di luar organisasi. Jadi poin-poin yang bisa dipetik dari pertanyaan tersebut, atau kesimpulannya adalah, silahkan para anggota organisasi membentuk ataupun ikut di dalam komunitas yang sama dengan tujuannya. Namun ada catatan yang wajib ditekankan dari mereka di antaranya, 1. Organisasi derajatnya harus lebih tinggi dibanding komunitas. 2. Anggota komunitas harus lebih patuh kepada aturan organisasi. 3. Komunitas maupun anggotanya harus bisa menjaga nama baik organisasinya, melebihi nama komunitasnya. 4. Apabila ada anggota komunitas yang berbuat onar, menjelekkan nama organisasi dan melawan hukum, wajib menanggungnya sendiri dan jangan membawa-bawa nama organisasi. 5. Apabila arah tujuan komunitas tersebut sudah melampaui batas dan melawan aturan organisasi, meski sebesar apapun komunitasnya harus rela untuk dibubarkan, demi nama baik organisasi yang dicintai. Nah, itulah beberapa penjelasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan di atas. Semoga jawaban saya ini memuaskan. Ingat saudaraku, semua orang boleh berspekulasi dan menyampaikan persepsinya. Jadi apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mohon diterima dengan baik. Sebaliknya apabila persepsi saya ini kemungkinan banyak kesalahannya, mohon sekiranya bisa memaafkan. Semoga jawaban saya ini bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jienso. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengambil jiwa-jiwa.